Betul. Saya ingin minta pendapatnya Ayang. Kira-kira apakah hukum di negara kita ini sudah berjalan dengan sesuai Pancasila atau enggak? Gimana Ayang? Jadi sama sekali nyimpang dari Pancasila. Nyimpang dari Pancasila. Kalau Pancasila itu ke utara, pelaksanaan negeri kita tuh ngidul ke selatan gitu. Jadi nyimpang. Kita ke depan ini. Seperti kita ketahui kan kemarin itu ada putusan vonis masalah korupsi timah yang hampir 300 triliun. Tersangkanya itu divonis 6,5 tahun. Sedangkan di Cina korupsi sebesar 6,6 triliun saja itu vonisnya hukuman mati ya. Betul. Saya ingin minta pendapatnya Ayang. Kira-kira apakah hukum di negara kita ini sudah berjalan dengan sesuai Pancasila atau enggak? Gimana Ayang? Jadi sama sekali nyimpang dari Pancasila. Nyimpang dari Pancasila. Kalau Pancasila itu ke utara, pelaksanaan negeri kita tuh ngidul ke selatan gitu. Jadi nyimpang sama sekali. Iya. Termasuk itu. Jadi sebenarnya maka dari itu teori politik di Indonesia itu sudah ada, digambarkan dalam ramalan yang Prabu Joyoboyo dalam bentuk cerita Wayang Purwo ya. Wayang Purwo, Astina itu bercorak ragam manusia, suku, adat, bahasa, beribu-ribu pulau ya. Untuk supaya itu pemimpin itu harus Duryudono, harus loh ya. Dur itu Allah, Yudo ki perang, Ono itu keadaan. Jadi berani memerangi keadaan yang jelek. Apa yang jelek? Bercorak ragam adat, suku, bahasa, bangsa itu kan bukan jelek-jelek elek itu enggak ya. Kepadaan yang tidak karu-karuan itu loh. Oleh karena itu harus keras. Kalau tidak keras nggak bisa di sini. Saya setuju dengan Cina. Coba Cina itu kemarin pada waktu pertemuan G20, Presiden Cina membawa pesawat terbang jumbo, isinya tuh mobilnya presiden anti peluru dan pesawat-pesawat kecil yang nanti kalau turun ke landasan ke suatu negara, pesawat kecil itu ngikuti semua, yang isinya itu adalah senjata-senjata mutakhir. Hebat pada itu, waduh saya kagum sekali ya. Karena apa? Karena di Cina itu sehari-hari yang dibicarakan bagaimana supaya otak manusia itu berguna. Kalau kita kan lain, otak kita tuh siang pagi sore suruh mencari surga saja. Ya Mas Jati, besok itu manusia kelakuannya harus baik, supaya besok itu kalau sudah ke alam sana itu diterima oleh bidodari yang cantik-cantik. Ya yang laki-laki diterima bidodari cantik, yang wanita diterima siapa? Masa genderuwo yang ganteng-ganteng? Ya nggak mungkin toh ya. Jadi orang kita itu cara hidupnya, otak yang mestinya menjadi power kekuatan yang hebat, banyak dimanfaatkan untuk berkaya yang tidak ada gunanya. Ya capek dengan sendirinya. Tahu-tahu ini tahun baru, tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu tahun baru gitu. Dan bukti bahwa kita gagal, utang kita semakin lama semakin menumpuk dan semakin banyak. Nah, makanya kalau suatu saat ini koruptor yang berani sampai sekian, karena apa ya, hukumnya korupsi itu kalau misalnya ada uang 10.000 di kantor, uang kas negara itu untuk beli cuimi loh, kok enak ya 10.000, lama-lama tuman loh. Dia tidak sadar kalau 10.000 itu uangnya 360 juta manusia Indonesia, itu dia tidak sadar, apalagi kalau triliunan. Makanya hukum keras tuh harus. Kemarin sempat Pak Prabowo itu waktu ceramah di suatu acara itu bilangnya, mungkin disindir itu sama Pak Prabowo begini, itu harusnya kena 50 tahun itu hukumannya, itu vonisnya. Iya. Saya lihat juga. Kalau misalnya itu gimana? Ini istilahnya sebagai mungkin legislatif ya, sebagai yang penggodok kebijakan, peraturan dan lain sebagainya. Mengapa kok sampai sekarang ini belum membuat suatu peraturan hukum yang secara tegas
yang nggak bisa mereka itu membuat hukum secara tegas. Sampai kapan itu ya? Mereka itu sudah terlanjur nikmat bahagia, hidup di kursi Senayan sana, per bulan itu meregang berapa puluh juta. Bayangan saya kalau sekarang itu sekitar 70-90 juta megang. Belum kalau ada tugas ini, tugas ini, tugas tunjangannya ini. Ya. Iya, tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Sementara itu rakyat dari Tuban ke Malang, pinggir-pinggir jalan, warung-warung pada tutup, ya, karena pembeli sudah tidak ada, tidak mampu untuk beli. Apalagi sekarang tuh warung-warung, toko-toko modern sudah ada di desa-desa, ya, kelontong-kelontong itu dengan sendirinya tutup semua. Itu ya. Jadi untuk ini nanti hanya ada satu cara, ya, harus kembali ke titik nol. Satu, kita harus membayar utang sejarah, ya, utang sejarah 65 itu harus kita luruskan. Karena dengan meluruskan itu berarti masyarakat Indonesia itu sadar, sing tahu salah sopo, sing tahu keliru sopo, sing bener sopo. Yang kedua, lalu sebenarnya sejak kapan Indonesia itu sudah tidak berpancasila lagi? Oleh karena itu mudah-mudahan nanti seorang raja di raja yang baru itu menyatakan, mengingat selama ini bangsa kita sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan dan nyimpang dari cita-cita leluhur. Oleh karena itu atas nama rakyat Indonesia, dengan ini lembaga politik saya bubarkan. Biar begitu. Berarti kalau boleh disimpulkan, ini dewan yang sekarang ini tidak mewakili daripada rakyat ini. Tidak mewakili dan tidak mungkin akan mewakili, yaitu karena sudah terlanjur nikmat itu di sana itu. Kira-kira yang kedepannya Indonesia kan digadang-gadang mau menuju Indonesia emas. Apakah kira-kira juga ya dewan ini ya tetap kayak gini kondisinya yang? Oh, enggak. Nanti ya itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti nanti ada yang nyelentuk mulutnya berani mengatakan seperti itu, ya. Berani mengatakan. Sebenarnya kesempatan Mas Prabowo kalau berani menyatakan, tapi persoalannya berani apa tidak. Lah, berani itu harus paham tentang apa yang harus diselesaikan. Kalau hanya saya adalah seorang presiden, lah kemarin ada titik lemahnya apa? Titik lemahnya itu yang korupsi itu, mbok tolong jangan terus-terusan korupsi, sadarlah. Wong koruptor dikongkon sadar, nggak bisa. Jadi itu sudah merupakan titik lemah, ya, titik lemah. Terus dipancing pertanyaan oleh viral, lalu bagaimana Pak dengan koruptor-koruptor yang sebelum Bapak dulu itu korupsinya besar-besaran gitu? Nggak ada jawaban di viral itu. Iya. Kalau misalnya dewan nggak bisa mewakili suara rakyat itu yang kemarin kan juga ada wacana yang dari Presiden Prabowo itu mengenai pilkada. Pilkada itu seharusnya nggak usah dipilih secara langsung dari rakyat, cukup seperti dikembalikan dulu. Iya. Itu untuk mungkin menghemat anggaran dan sebagainya. Betul. Karena kita tahu juga kualitas daripada anggota dewan kan juga ya gitu-gitu aja itu ya. Iya. Gimana pendapatnya yang? Memang pemilihan ini adalah sistem yang diwariskan oleh penjajah supaya bangsa kita tidak pernah ayem dan tentrem. Dengan terus-menerus tukaran bertengkar ini kita bisa dimanfaatkan kekayaan kita. Misalnya, sekarang ini kita itu tambang emas banyak, tambang ini banyak dijual ke luar negeri dan lain sebagainya itu. Lalu apa ya? Beras yang mestinya negara kita itu tanahnya gemah ripah subur loh Jinawe, impor besar-besaran, itu kan kasihan kaum tani juga. Ya kembali aja ke zaman dulu, tidak apa-apa. Orang ya kita tidak akan kok, tidak makan itu tidak akan. Entah itu telon, entah itu pung, entah itu kates, makan. Dan tidak pernah mati kelaparan, tidak pernah. Lain dengan Amerika. Amerika itu sekarang sudah memetik karmanya. Banyak orang-orang sekarang tidur di trotoar di sana. Dan kadang-kadang untuk makan, rebutan sama anjing di tempat-tempat sampah itu. Sampai seperti itu. Saya punya murid di Amerika juga banyak di sana, selalu komunikasi saya. Oke. Kembali ke tadi yang misalnya nanti ada usulan dari pihak eksekutif mengenai
wacana tentang hukuman mati dan memiskinkan para koruptor, apakah itu juga sesuai dengan Pancasila itu yang? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Kenapa Tuhan menciptakan harimau? Kenapa Tuhan menciptakan anjing? Kenapa Tuhan menciptakan buaya? Itu semua itu ada hukumnya. Jadi ini aja ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia kok harus punya tangan? Karena dengan tangan ini untuk membunuh sesuatu yang akan menyakiti manusia, misalnya nyamuk. Nah, gitu. Misalnya sekarang ada kalau jengking di sini ngerambat, aduh kasihan ini ciptaan Tuhan. Ya tidak boleh, harus dibunuh Tuhan begitu. Apalagi manusia. Oleh karena itu manusia yang tidak terkendali jiwanya disebut setan, saitun. Manusia yang tidak terkendali jiwanya. Nah, setan itu yang manusia ini. Tapi ada yang berdasi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, petani dan sebagainya, berarti yang ya. Iya. Makanya kalau jam 11 malam jam 10 itu saya senang lihat apa? Jackie Chan. Waduh, seseorang bisa merubah keadaan negara sampai menghancurkan raja yang palsu pun. Itu meskipun senang saya lihat, atau lihat di Unyil Pagi itu. Banyak didikan budi pekerti Unyil Pagi itu. Ya itu harusnya ditonton para anggota dewan itu yang duduk di sana. Iya.